Malang sekali nasib seorang anak berinisial CPE saat berusaha bertemu untuk mengenal ayah kandungnya. CPE malah diusir dan diperlakukan tidak manusiawi. Padahal anak berusia 10 tahun ini hanya ingin tahu dan mendapat pengakuan dari ayah kandungnya yang selama ini telah meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Hal ini terungkap saat awak media Lantai News TV menerima pengaduan dari ibu CPE bernama Epi Alpiah. Saat didatangi ke rumahnya Rabu 17 Maret 2021, Epi menuturkan dirinya dinikahi oknum anggota DPRD Lampung Timur dari fraksi PAN di daerah Tulang Bawang dengan disaksikan orang tuanya dan kakak iparnya sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, oknum tersebut belum menjadi dewan dan mengaku bernama Edwin. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama oleh ayahnya dengan inisial CPE yang dilahirkan di Bidan Sumaria, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, ditunggui Edwin dan orang tuanya. Saat itu pun langsung diurus akte kelahirannya oleh ayah CPE. Dirinya pun mengaku pernah ditaruh oleh Edwin yang kemudian diketahui bernama Haji Najamuddin setelah Edwin menjadi anggota DPRD Lampung Timur di Sukarame, Bandar Lampung. Saat CPE masih bayi merah kemudian pindah ke desa Sribawono sampai akhirnya tiba-tiba datang perempuan yang mengaku sebagai istri Edwin hingga dirinya diceraikan begitu saja oleh Edwin. Sejak saat itu, Edwin alias Haji Najamuddin tidak lagi peduli dan menafkahi buah hati mereka hingga saat ini dan terkesan menghindar. Hingga akhirnya bocah berinisial CPE yang sering menangis karena ejekan temannya karena tidak punya bapak selalu bertanya dan minta ketemu bapak kandungnya. Hal ini membuat ibunya Epi tidak kuat dan menunjukkan siapa orang tuanya dan meminta kakak iparnya mengantar CPE ke rumah ayah kandungnya di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Namun Malang bukan sambutan dan pelukan hangat seorang ayah yang dapat CPE, justru sebaliknya. CPE justru diusir dan tidak boleh datang lagi ke rumah ayahnya. CPE hanya bisa menangis dan terpukul dengan kenyataan itu dan mengubur keinginan untuk bisa diakui sebagai anak oleh Edwin dan sekarang menjadi anak yang pendiam dan sering murung akibat trauma psikis yang dialaminya. Haji Najamuddin sendiri saat dikonfirmasi di ruang fraksi Demokrat Kamis 18 Maret 2021 mengakui benar pernah menikah dengan Epi Alpiah dan dikaruniai seorang anak perempuan, namun sudah sejak lama bercerai. Sejak pernikahannya diketahui oleh istri pertamanya, selama ini dirinya mengakui tidak pernah menemui dan menafkahi anaknya karena dirinya merasa sudah membelikan rumah yang saat ini ditinggal Epi dan anaknya. Menyangkut namanya yang diakte Edwin sebagai orang tua laki-laki CPE itu karena saat itu di KTP yang lama namanya adalah Edwin. Dan setelah berganti KTP nasional atau elektrik diperbaiki menjadi Haji Najamuddin. Dirinya mengaku siap dengan segala tuntutan secara hukum terkait dugaan penelantaran CPE sebagai anak kandungnya. Menurutnya itu wajar karena dirinya harus menjaga perasaan istri pertamanya. Termasuk pengusiran MP itu istri saya bukan saya. Cuma dibilangin jangan ke sini-sini lagi. Saya dengar karena saya ada di situ waktu kejadian. CPE sendiri saat ini hanya bisa menangis setiap memandang foto ayahnya, apalagi saat ada temannya yang bertanya dan mengejeknya terkait siapa ayahnya. Sungguh malang nasib anak usia 10 tahun ini. Ditelantarkan dan tidak dianggap anak oleh orang tuanya sendiri. Padahal jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penelantaran anak adalah perbuatan melawan hukum. Secara agama pun ini adalah perbuatan keji dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jelas perbuatan melawan hukum ini ada sanksi yang harus diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya. Edo, Lantai News TV melaporkan dari Lampung Timur. Jadi tinggal dari usia 1 tahun sekarang ke 10 tahun. Jadi untuk menafkahi ini dia nggak ada tanggung jawab. Tidak ada sama sekali. Nanti kita pasti ketemu sama ayahnya kok ya.
Nanti dianterin sama Nanti dianterin ya. Cika pasti ketemu ayah kok. Habis dari sana itu ayah pernah nggak nemuin Cika? Ya nak, nggak pernah datang nemuin Cika. Habis Cika dari sana. Ya nak, nggak pernah ya. Mamanya nggak usah ya? Nggak apa-apa ada mamanya. Kelas berapa? Nak, kelas 3 ya, kelas 3 ya. Di apa? Di pondok atau di MTS? Min ya? Min berarti apa SD? SD apa namanya? Kak, pernah datang ke rumah ya dulu? Pernah. Kapan itu nak? Udah lama. Bulan apa ingat nggak? Sama mama apa sama siapa? Paman. Siapa nama pamannya? Sauri. Nah, waktu itu ketemu sama papa, sama ayah di sana. Siapa nama ayahnya? Najamudin. Apa kata ayah waktu itu? Dipeluk-peluk enggak? Terus? Diusir sama ayah. Gimana ngusirnya nak waktu itu nak? Sama itu Mama tiri. Diapain waktu itu? Tapi nggak dipukul nggak? Cuman diusir, suruh pergi gitu. Nangis nggak Cika waktu itu? Sedih kenapa nak? Lihat kamera. Diusir. Cika kangen sama ayah. Pengen dipeluk ayah. Tapi Cika pulang dari sana nggak apa-apa, nggak sedih, nggak masih mau makan apa gitu. Nangis nggak? Enggak. Sekarang Cika masih pengen ketemu ayah. Masih pengen ya. Nanti kalau sama om kesana mau kapan-kapan? Mau ya. Lengkapnya. Warga desa mana nih Bu? Sri Bawono, Dusun 1. RT ingat ya? Nggak tahu ya. Nah. Jadi saya dapat informasi Bu kemarin dari pihak inbox ya, bahwa ibu pernah menikah dengan salah satu anggota dewan dari PAN ya. Itu siapa Bu? Bapak Najamudin. Najamudin. Domisilinya di mana dia? Siapa itu? Pak Najamudin. Di Pasir Sakti. Itu tahun berapa itu? Apa itu? Saya Menikah. 2010 sampai nggak lama, kayaknya cuma 2 tahunan aja. 2 tahun. Berarti keburu itu. tapi saat itu dia sudah punya istri? Iya. Sudah. Sampai kenal istrinya? Saya Nggak tahu. Jadi waktu itu dia mengaku bujangan atau sudah berkeluarga waktu itu, waktu mau menikah itu? Waktu mau menikah, ya saya tahunya dia memang Sudah punya istri? Oh ya. Nikah di mana itu Bu? Di daerah Tulang Bawang. Di KUA atau di satu tempat? Di suatu tempat. Di suatu tempat. Setahu Ibu, itu ada buku nikah nggak? Ada. Ibu pernah melihat fisik surat nikah itu? Dulu saya pernah melihat fotokopiannya. Fotokopiannya ditunjukkan. Iya. Selain Ibu, siapa lagi yang melihat Bu? Saya lupa Bang. Oh, lupa. Itu 2010 ya. Setelah itu langsung hamil dan punya anak. Iya, agak lama saya nikah sama dia langsung Punya anak. punya. Siapa namanya? Nama anaknya Cika. Cika. Cika Pira Edwianti, dia yang ngasih nama kok. Cika? Pira Edwianti. Itu nama dari Haji Najamudin sendiri. Saat ini sudah usia berapa Bu? Dia 10 tahun. 10 tahun. Artinya setahun sudah lahir ya? Sekolah? Udah sekolah kelas 3 Kelas 3 di pondok. Pondok di mana itu? Di daerah sini Sri Bawono. Itu pada saat dia mengetahui dia sudah punya seorang anak Bu, apa yang dilakukan beliau?
Maksudnya gimana? Tanggung jawabnya atau apa? Waktu dia masih jadi suami saya, dia luar biasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus ditinggalkan begitu aja? Setelah istrinya tahu, saya dibuang begitu saja. Istrinya tahu? Ya, Datang ke sini? Ngelabrak atau bagaimana? ya pokoknya seperti itulah. Ribut? Nyuruh Ribut? ninggalin saya. Nah. Ya ribut sih enggak. Saat itu Pak Haji lagi di sini? Enggak juga, Enggak. memang mereka datang ke rumah barengan lah sama istrinya. Oh, Hari jadi- itu juga saya, setelah istrinya tahu, hari itu juga saya Cerai? dicerain sama dia. Dicerai aja? Secara resmi atau hanya kata-kata? Hanya kata-kata, dia nyerahin saya ke orang tua. Waktu di buku nikah Bu, setahu Ibu, itu status dia bujangan atau duda atau punya istri dengan rekomendasi menikah enggak? Waktu nikah, dia ngakunya Bujang, bujang. bujang. Sampai tahu NA itu yang keluarkan siapa? Saya kurang tahu. Pak. Di tulang bawahnya nggak tahu di mana. Tahu, lupa. Saya pokoknya saya Siapa aja yang hadir waktu itu Bu? waktu itu ada orang tua saya, Siapa namanya? Masih hidup saat ini? Masih. Masih. Siapa namanya Bu? Saleh, Pak Saleh. Selain itu dari pihak luar, kakak ipar saya, penghulunya penghulunya orang orang sana. sana. Tapi menikah resmi ya? Ya karena ada buku nikah itu berarti Resmi ya? Oh. Setelah beberapa bulan diceraikan, dia kan punya anak dari Ibu. Ada nggak tanggung jawab dia? Dan Istrinya tahu kalau dia punya anak dari sampean? tahu Tahu. Pernah nggak dari sampean mengupayakan satu bentuk permintaan tanggung jawab dari Pak Haji Najamuddin itu? Pernah. Apa jawabannya Bu? tidak ditanggapi Tidak ditanggapi. Ibu datang ke rumahnya atau ketemu atau melalui dari ya berapa? via telepon? Terus anak sampean pernah nggak datang berkunjung ke sana untuk mengenalkan diri bahwa saya anaknya atau bagaimana? Pernah. Waktu itu anak saya pengen tahu bapaknya, terus dianterin sama keluarga saya, tapi diperlakukan seperti binatang sama Haji. Maksudnya seperti bilang Diusir, diusir, maksudnya dibentak-bentak itu? iya, dibentak-bentak sama istrinya. Heeh. Pokoknya diusir, diperlakukan seperti binatang. Heeh. Terima Ibu dengan itu? Saya sangat-sangat nggak terima Jinajah memperlakukan anak saya seperti itu. Jadi itu terjadi di tahun ini atau tahun kemarin? Apa itu? Waktu anak Anak saya sampean di sana. diperlakukan itu? Tahun yang lalu, Tahun yang lalu. Bulan apa ingat? saya lupa. Saya ingat. Tapi anak sampean mungkin ingat ya? Karena anak sampean mungkin ingat ya? Karena itu kan biasanya peristiwa seperti itu kan membekas di hati. Artinya pasti itu susah terlupakan untuk seorang anak. Dia pasti ingat hari tanggalnya. Sepertinya tanggalnya dia lupa. Tapi yang jelas waktu ke sana, Ada siapa saja yang mengantarkan? ya kakak ipar saya. Kakak ipar. Kakak ipar berarti saudaranya Kakak ipar saya. Pak suami. Bukan. Suami saudara Ibu. Siapa namanya Bu? Kak Sahuri. Kak Sahuri. Bisa nanti kita ketemu dia. Gimana? Kita nanti bisa ketemu dia. Bisa. Bisa. Itu juga saksi waktu saya nikah sama dia. Oh. Jadi gini Bu, anak ini kan dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pernah nggak Ibu mengadukan masalah ini ke Komisi Perlindungan Anak? Belum pernah. Ke aparat kepolisian? Belum pernah. Terus harapan Ibu dengan adanya hal ini, anak Ibu ditelantarkan begitu saja seakan-akan dianggap tidak ada. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan sangat-sangat sakit luar biasa ya. Saya pengen Haji bertanggung jawab karena apapun bentuknya, jika darah dagingnya. Dan resmi Bu ya, dengan pernikahan yang resmi. Iya. Aktenya atas nama siapa? Aktenya atas nama orang lain. Oh, jadi dibuat, yang buat siapa itu? Haji Najak Haji Najak. sendiri. Kalau sampai nanti pihak Haji Najak ini mengelak, siap nggak Ibu dengan berangkaian tes yang harus dilakukan untuk membuktikan? Saya siap sekali bila perlu jika dites DNA. Anak Ibu Bu, begitu pulang dari sana, apa yang dia rasakan waktu itu? Ya, keluhannya kesampaian ceritanya. Dia nangis jika diusir
diusir sama ayah. Apakah selama 10 tahun ini tidak pernah ketemu sama sekali? Tidak ada upaya untuk ketemu 10 tahun berjalan ini. Baru sekali itu. Baru sekali itu. Itu inisiatif dari Cika sendiri atau ibu yang suruh? Dia inisiatif, dia pengen ketemu, dia pengen tahu siapa bapaknya. Jadi ibu, ini akte dari anak ibu dengan Haji Najamuddin. Itu proses lahiran di mana itu? Di mana? Di tempat bidan atau Tempat bidan. siapa namanya? Bidan Sumaria. Jadi dasar pembuatan akte ini surat keterangan dari bidan itu atau langsung dibuatkan oleh bidan itu? Sepertinya langsung dari Dari bidan. Di situ tertera nama Edwin dan nama ibu. Apakah ibu tahunya waktu itu nama dia Edwin? Iya. Iya. Setelah berapa lama ibu tahu bahwa nama dia sebenarnya Haji Najamuddin? Setelah berpisah itu atau memang ada yang cerita di sampai? Ada yang cerita. Oh, bahwa namanya Haji Najamuddin. Namanya dia Haji Najam. Tapi waktu itu mengaku sebagai Edwin dan di akte tercatat sebagai Edwin ya. Makasih Bu. Ketua Dewan yang terhormat, Anda tidak pantas berbuat seperti ini. Saya hanya ingin Anda tanggung jawab, karena apapun bentuknya, jika darah daging Anda. Pak, siapa Pak? Najamuddin. Bapak anggota Dewan dari PAN. Dari berapa periode Pak menjabat? 2 periode. Jadi gini Pak, kami kemarin menerima keterangan dari Bu Epi siapa? Mengenai masalah ya Pak. Ya. Artinya dalam keterangan dia katanya anak Bapak, itu benar? Betul. Terus kenapa di aktenya berbeda Pak? Jadi bukan berbeda. Jadi dulu waktu 2010 nama lengkap saya di KTP itu nama saya Edwin. Edwin ya. Nah, setelah sekarang ada perbaikan KTP. Dulu kan belum belum online. Nah sekarang sudah artinya online kan KTP itu. Jadi nama saya perbaikan dengan nama saya yang sekarang. Jadi sekarang bisa berganti menjadi Najamuddin. Menurut keterangan beliau Pak, dari Bapak dia punya seorang putri Pak ya. Betul. Siapa namanya Pak? Ya, apa benar Pak Cika itu pernah datang ke rumah dan diusir Pak? Pernah Pak datang ke rumah, jadi yang ngusir bukan saya Pak. Istri saya. Artinya ngusir ya wajar lah ya kan. Mereka belum terima untuk saat ini. Ya kan. Mungkin mereka sakit hati apa. Ya kan. Jadi bukan saya yang ngusir. Ini menurut versi Bu Epi Pak. Ya. Menurut versi Bu Epi bahwa dia merasa anak tersebut ditelantarkan dengan tidak ada nafkah sama sekali dari Bapak. Oh itu bohong Pak. Saya nikah 2 tahun Pak. Saya udah belikan rumah dengan harga ratusan juta. Apakah itu yang harus dilantarkan? Ada nggak kira-kira kayak saya ini? Satu rumah Pak ya? Di mana itu Pak? Rumah yang di mana itu? Di Simpang. Sekarang ditempatin Pak. Sekarang ditempatin. Ya, masih ada bukti Pak kwitansi pembayarannya. Saya sampai bikin sampai segala tapi belum selesai. Kenapa tidak selesai? Karena waktu itu kami artinya istri saya yang tua mendatangi dia bahwa tolong kamu jangan ganggu keluarga saya. Saya bisa sama dia secara baik-baik. Secara baik-baik Pak ya? Istri saya datang ke keluarga dia, ke orang tua dia, menyampaikan ke dia. Tapi waktu itu pernikahannya resmi Pak? Apa ya? Di bawah tangan? Di bawah tangan Pak. Tapi pengakuan dari Bu Epi sendiri ada fotokopi kartu apa surat nikah. Nah kalau ada ya tolong diajukan. Kalau yang betul artinya ada ya tolong dianukan. Artinya buktinya kan kalau ada ya. Setahu saya belum pernah megang buku nih. Jadi untuk selama ini sampai tidak ketemu sama anak sampai udah berapa lama? Oh saya kemarin ketemu di rumah kok. Kemarin ketemu? Iya di rumah. Ke rumah kemarin. Rumah kemarin. Iya ke rumah saya. Tapi mengapa pas kita pertanyakan sampai dia kangen, kepingin ketemu, kepingin dipeluk, kepingin dia sempat nangis loh Pak, saking pingin ketemu sama. Nggak ada Bang, orang tua itu jahat sama anak, nggak ada cerita, nggak ada. Cuman artinya saya menjaga masih lihat. Istri saya yang tua menjaga artinya dia kan. Tapi selama ini Pak, ya. Benar sampai untuk apa biaya sekolah atau apa itu enggak pernah ikut campur sama sekali untuk si ini.
Dulu Pak, waktu dulu Pak saya pisah pertama itu istri saya nggak nawarin. Kalau tidak mau ngurusin saya ngurus anaknya. Pernah istri saya nawarin, beliin baju segala macam. Cuman ya saya sih nggak bisa ngomong Pak ya. Epi itu orangnya susah Pak, keras. Jadi nggak bisa. Tuh, seolah-olah dia itu gimana ya? Ya artinya kenapa saya bisa, karena saya sayang dengan istri saya, keluarga saya. Ini ke waktu itu udah lama saya lupa, udah nggak tahu. Sekian 10 tahun yang lalu sih. 10 tahun. Iya. Kalau pengakuan dari Bu Epi katanya di Tulang Bawang, benar? Ya mungkin kalau dia masih ingat. Di Tulang Bawang yang hadir orang tua dia, ada kakak dia juga. Iya. Dan terakhir yang mengantar anak tersebut ke rumah bapak, kakak dia, Kakaknya. Sahuri ya. Iya. Tapi sampai melihat anak sampai Iya, datang. ada saya, ada istri saya. Ada. Ada istri saya. Itu cara pengusirannya keras atau? Enggak, artinya kayak gini Pak. Kata istri saya, sudah pulang aja, nggak usah kesini. Ya wajar dong Pak. Ya namanya seorang istri kan. Artinya mungkin artinya ini belum, artinya dengan tersakitinya Pak. Ya siapa sih yang perempuan? Ya kan. Artinya sudah kamu pulang aja ke sini. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh Bu Epi bahwa pernah menjadi istri sampean dan punya anak itu benar? Kenapa Pak? Apa yang disampaikan Bu Epi bahwa dia punya anak dari sampean itu Iya, benar? betul Pak. Iya. Dan masalah di keterangan di akte kelahiran itu memang karena masalah administrasi aja waktu itu. Iya, sudah. Karena Siapa yang bikin? yang bikin siapa? Ini terbitnya 2018, orang saya cerai 2010 kok. Akte tersebut gini Pak, cerita dari Bu Epi sendiri kemarin. Jadi dia menyatakan bahwa akte itu diterima dari beberapa minggu setelah melahirkan dari Bidan Sawiyah. Itu kan lahirnya Mas Ria. itu kan 2018 Pak. Gimana orang saya cerai 10 tahun yang lalu. Nah, setelah itu karena ada kerusakan waktu itu, dia memperbarui lagi dengan menggunakan akte tersebut. Bukan saya yang bikin Pak. Bukan. Karena terbit 2018 itu. Bukan sampean yang Bukan bikin. saya yang bikin.